Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasi mengenai metode dan perkembangan ilmu negara untuk mata kuliah ilmu negara. Saat ini saya bersama dua rekan saya, yaitu Mas Dimas dan Mas Den. Kepada Mas Dimas, yang pertama saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Walidi Pratama. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kepada Mas Akbar, silakan. Ya, nama saya Beragam Hidayat. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya sendiri dengan Pista Suci Asmarani dan satu lagi dari kelompok kami, Mas Zain Alaidrus, sepertinya berhalangan hadir untuk presentasi ini. Baik, kalau begitu untuk presentasinya kita akan mulai. Hari ini kita akan membahas tentang metode dan perkembangan ilmu negara, di mana pembahasannya akan mencakup tentang pertama metode ilmu negara bekerja, kedua aliran normatif yuridis, ketiga metode dari kaum Stoa, dan keempat hukum kodrat. Pertama-tama, ilmu negara adalah sebuah metode dan hubungan dengan disiplin ilmu lain, di mana metode ilmu negara ini terdiri dari 6 buah metode, yaitu metode observatif. Kemudian metode ini memperhatikan, menanggapi, dan memperdalam sesuatunya dengan pertumbuhan negara, wilayah, umat, dan pemerintahannya. Kemudian yang kedua ada metode hukum positif, di mana memberikan gambaran mengenai negara hukum yang menyebabkan timbulnya pemikiran mengenai negara dari sudut pandang yuridis. Kemudian yang ketiga adalah metode komparatif, di mana metode ini bekerja dengan mempelajari perbandingan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian metode yang keempat adalah metode dialektis, yaitu bekerja dengan cara mengkonfrontasi dengan dan menguji fakta-fakta atau fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Kemudian yang kelima adalah metode McEver, yaitu metode yang digunakan sejarah dan perbandingan. Kemudian terakhir adalah metode psikologis yang mempengaruhi pikiran dan perasaan serta naluri manusia dalam hidup bernegara, serta menentukan gejala sosial yang sama sekali baru dalam konteks moralitas susunan negara dan masyarakat. Kemudian untuk slide selanjutnya silakan Mas Akbar. Hubungan ilmu negara dengan disiplin ilmu lain. Hubungan ilmu negara dengan disiplin ilmu lain. Ilmu negara memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan beberapa disiplin ilmu lain, antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara lain. 2. Hubungan ilmu negara dengan HTUN, hukum tata usaha negara. 3. Ilmu internasional. 4. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dimas. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Persamaan ilmu negara dengan hukum tata negara antara lain. Keduanya mempelajari tentang objek yang sama, yaitu negara. Keduanya termasuk ilmu sosial dan memiliki objek penelitian yang sama, yaitu manusia yang berkeinginan hidup dan berkembang dalam dasar kehidupan bernegara. Dan keduanya memiliki dalil-dalil dan rumus atau definisi yang bersifat nisbi atau relatif, berbeda sesuai dengan sudut pandang ahli yang dikemukakannya. Karakteristik ilmu negara, yaitu aspek atau objek yang dipelajari dalam ilmu negara adalah mengenai negara secara umum, seperti asal-usul, unsur-unsur, timbul dan lenyapnya tujuan, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk negara secara umum. Kajian dalam ilmu negara bersifat teoritis atau abstrak dan mempelajari ketentuan umum negara tanpa menguraikan pelaksanaannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Pista.
Baik, untuk selanjutnya adalah hubungan ilmu negara dengan HTUN. HTUN merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara, khususnya negara-negara yang sedang bergerak, di mana diatur tentang hubungan ketatausahaan negara, hubungan kekuasaan satu sama lain, dan hubungan pribadi atau pejabat dengan hukum lainnya, khususnya mengenai susunan tugas dan wewenang negara. Kemudian selanjutnya silakan Mas Akbar. Hubungan ilmu negara dengan hukum publik. Dalam ilmu negara, hukum berperan sebagai rangkaian kaidah-kaidah yang bersifat tidak mutlak. Sedangkan dalam hukum publik internasional, unsur kaidah dalam hukum merupakan kaidah yang bersifat mutlak. Hukum publik internasional pada prinsipnya berperan untuk mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban dunia. Baik, silakan dilanjutkan Mas Dimas. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara dan ilmu politik adalah dua ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Konsep ilmu politik secara umum berlaku di Belanda sebagai salah satu ilmu kenegaraan yang mempelajari pengaruh faktor-faktor kekuasaan yang real di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas mereka. Lanjutkan Mbak Pista. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran normatif yuridis yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Sorry, ya. Silakan Mas Dimas. Aliran normatif yuridis. Normatif adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang terdiri di dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran yuridis normatif. Hukum kodrat, filosof Hegel, filosof Kant, dan hukum Romawi. Hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan pertama-tama hasil ciptaan kaum Stoa di Yunani dengan pemimpinnya yang bernama Zeno. Kemudian paham hukum kodrat ini telah dilanjutkan sampai dengan abad ke-20, sehingga kita kenal beberapa fase dari ajaran tentang hukum kodrat ini, yaitu 1. Ajaran dari kaum Stoa, 2. Ajaran Thomas Aquino, 3. Ajaran Hugo Grotius, 4. Ajaran Rudolf Stamler. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius naturale dan ius gentium. Ius gentium atau hukum masyarakat menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam atau ius naturale. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural atau hukum alam meliputi seluruh fenomena alam. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu dengan adanya de corpus juris civilis pada masa Kaisar Justinianus, konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, pacta sunt servanda. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas. Untuk selanjutnya adalah metode dari kaum Stoa yang dalam menyusun ajarannya.
Sebelumnya kita harus mengenal tentang stoikisme. Stoikisme didasarkan pada ilmu bahwa tujuan hidup adalah hidup selaras dengan alam. Alam itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kosmos termasuk rekan-rekan kita sesama manusia. Ajaran kaum Stoa ini atau stoikisme adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ajaran ini kemudian menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dengan iman dan teologi. Ajaran ini juga berpijak pada perkembangan logika, terbagi dalam retorika dan dialektika. Fisika dan etika memuat teologi dan politiknya. Kemudian pandangan ini juga yang mencolok tentang etika bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia, yaitu sebuah hidup pasrah atau tawakal menerima keadaan yang ada di dunia. Sikap ini merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal yang ada. Kemudian stoikisme ini juga populer kurang lebih selama 5 abad. Selanjutnya mempengaruhi banyak pemikiran Kristen, banyak dalam dunia akademis maupun sikap hidup. Untuk fokus filsafat ini ada dalam bidang etika, dan Stoa memiliki perbedaan yang cukup tajam dengan gagasan intelektual tua lainnya, yaitu epikureanisme dan skeptisisme. Dan stoikisme ini merupakan aliran filsafat yang paling berhasil dan sangat berpengaruh dalam aliran filsafat Yunani kuno karena relevansinya terhadap sikap manusia dan sistem pemerintahan pada saat itu. Kemudian cara bekerja kaum Stoa adalah mereka akan menentukan suatu pendirian tanpa mempedulikan apakah dalam kenyataan pendirian itu benar atau tidak. Kemudian cara menentukan pendirian inilah yang disebut dengan bekerja a priori, di mana apakah pendirian mereka ini yakni ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia di segala tempat dan sepanjang masa. Kemudian agar pendirian mereka dapat diterima oleh umum, mereka harus menyusun suatu ajaran. Ajaran yang dimaksudkan adalah menghalalkan pendirian mereka. Cara penyusunan ajaran Stoa adalah semuanya berawal dari adanya hukum abadi. Kemudian hukum abadi ini timbul dari budi manusia. Sedangkan manusia adalah sebagian dari alam. Dan alam ini berarti sama saja dengan Tuhan. Manusia adalah sebagian dari Tuhan dan budi manusia adalah sebagian dari budi Tuhan, sehingga hukum abadi timbul dari budi Tuhan. Kemudian inti dari ajaran kaum Stoa ini ada 9 poin. Poin yang pertama adalah emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya, marah secara berlebihan, panik secara berlebihan, sedih secara berlebihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan. Kemudian yang keempat adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia dan seseorang dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Kemudian yang kelima, Tuhan adalah yang menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa, maka seseorang harus melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan indah dari Tuhan. Kemudian yang keenam, kodrat rasional seseorang sebagai manusia adalah hukum alam, yaitu hukum sebab akibat dari alam semesta. Kemudian yang ketujuh, landasan ajaran Stoa meminjam 3 elemen filsafat yang berkembang di akademia yang didirikan oleh Aristoteles, yakni logika atau rasio, materi atau fisika, dan etika. Kemudian yang kedelapan, tema-tema yang sering dibicarakan terkait dimensi manusia sebagai fokus utama, diantaranya mengenai takdir, kehendak bebas, pemeliharaan ilahi, dan kejahatan. Dan yang terakhir, yang ke-9, ajaran Stoa yang paling menonjol adalah bagaimana manusia bertindak menurut keteraturan hukum alam yang diselenggarakan oleh ilahi. Kemudian 3 kesimpulan yang dapat ditarik dari ajaran hukum Stoa ini adalah yang pertama, hukum kodrat dianggap sebagai hukum yang hidup dan tenaga sendiri,
tanpa memerlukan positivering karena bersandar pada budi manusia yang sama di mana saja. Kemudian yang kedua, karena bersandar pada budi manusia, hukum kodrat merupakan hukum yang bersifat cita-cita. Kemudian yang ketiga, hukum stoa sesungguhnya mencari dasar hukum bagi hukum kodratnya, berusaha menghalalkan pendirian mereka yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku abadi. Selanjutnya adalah hukum kodrat yang akan disampaikan oleh Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Baik, hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Hukum kodrat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu 1. Ajaran dari kaum Stoa meneruskan saran Plato dan Sokrates, tetapi sudah bersifat kosmopolitisi, tidak terbatas kepada orang Yunani saja. Ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. B. Dasar dari hukum abadi itu adalah budi Tuhan. 2. Ajaran dari Thomas Aquino dari abad pertengahan, di mana agama Katolik Roma menguasai isi ajaran. Seluruh dunia dikuasai oleh hukum abadi, lex aeterna. Dasar dari hukum ini adalah kehendak Tuhan yang didapatkan dalam kitab suci dari agama Katolik Roma. 3. Ajaran Hugo Grotius yang mengajarkan adanya hukum kodrat yang rasionalistis, individualistis dengan isi ajaran. Asas dari hukum adalah ditentukan oleh hukum kodrat. B. Dasar dari hukum kodrat ini adalah budi manusia masing-masing. 4. Ajaran Rudolf Steiner dalam Die Lehre von am Ricci Technik, Berlin 1902, yang mengajarkan tidak ada hukum yang berlaku abadi, tetapi ada hukum yang tepat untuk bangsa tertentu dan untuk masa tertentu, dan berlaku absolut. Dasar dari hukum yang tepat itu adalah sosiale ideal atau cita-cita dari masyarakat. Dua peranan hukum kodrat terhadap ilmu negara. Ajaran hukum kodrat, Naturrechtler. Ajaran hukum kodrat dengan metodenya mempengaruhi para ahli dalam kenegaraan, sehingga rentetan dari ajaran negara yang disusun dengan metode yang sama dengan metode yang dipakai dalam menyusun ajaran hukum kodrat itu telah membuktikan bahwa adanya aliran normatif yuridis dalam perkembangan ilmu negara di Eropa Barat dan Anglo-Sakson. Ajaran hukum kodrat meninggalkan warisan kepada ilmu negara, yaitu berupa hak asasi, beserta akibat sendi-sendi hukum. Pengaruh hukum kodrat terhadap ilmu negara. Pengaruhnya akan tampak apabila dapat dibuktikan bahwa terhadap sarjana yang seperti pada kaum Stoa menyusun ajarannya dengan maksud untuk menghalalkan atau mencari dasar hukum kekuasaan raja, dan kaum Stoa mempergunakan metode yang sama dalam menyusun ajarannya itu. Ya, baik. Next. Tentang ajaran perjanjian. Naturrechtliche teori berarti semua ajaran mengandung pernyataan bahwa manusia itu mula-mula hidup dalam status naturalis, dengan adanya perjanjian beralih hidup kepada stans civilis. Disebut teori perjanjian karena semua ajaran punya pendirian bahwa negara terjadi karena perjanjian. Yang termasuk golongan teori perjanjian ini adalah ajaran-ajaran dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaurès.
Penggunaan hukum kodrat untuk tujuan lain. Ajaran hukum kodrat dipergunakan untuk membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, di samping dipakai untuk menghalalkan kekuasaan seperti terjadi dengan ajaran Hobbes, Locke, Rawls, serta ajaran Kaisarismos. Bukti bahwa ajaran hukum kodrat digunakan untuk membatasi kekuasaan itu dapat dilihat dalam ajaran monarkisme. Monarkisme. Istilah ini berarti pembenci raja, yang berarti membenci dan menentang ekses-ekses dari monarki absolut. Sebaliknya, ekses dari monarki absolut ini mendapat dorongan karena ajaran Machiavelli, sehingga dapatlah dikatakan bahwa monarkisme ini merupakan reaksi terhadap Machiavellisme. Jadi, monarko-machen ini menciptakan ajaran yang dapat menghalalkan kekuasaan raja yang tidak mungkin menjadi sewenang-wenang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar dan Mas Dimas. Kira-kira itu pembahasan kita tentang metode dan perkembangan ilmu negara. Sekian pembahasan dari kelompok 3 tentang metode dan perkembangan ilmu negara untuk mata kuliah ilmu negara. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami juga mohon maaf, dan mungkin bisa ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube di bawah ini. Baik, kalau begitu terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Om Santi Santi Om.